Halo, salam dari Batilebo Bali. Kali ini kita berada di Ubud Bali, tepatnya di Jalan Mongke Forest. Ini di Jalan Mongke Forest bagian utaranya sudah mendekati dengan areal dari Ubud Centernya, sekitar lebih kurang 200 meter sampai di Ubud Center. Dan ini situasi di depan kita yaitu parkiran umum di sebelah lapangan Ubud Bali. Ini situasi dari objek wisata Ubud Bali, tepatnya di Jalan Mongke Forest Ubud. Dan hari ini merupakan hari ketiga dari penerapan ruas jalan, pengaturan jalan, banyak perubahan. Satu jalur yang sebelumnya seperti di Jalan Made Lebah, 2 jalur menjadi 1 jalur. Dan ini situasi di hari ketiga penerapan total lalu lintas, perubahan arah lalu lintas di area Ubud Bali. Dan ini di Jalan Mongke Forest merupakan salah satu jalan terbesar, masih tetap 1 jalur. Ini dari selatan, ini dari Mongke Forestnya menuju ke Ubud Center. Kita akan vlog ke utara, nanti sampai di Ubud Center. Situasi dari penerapan lalu lintas yang baru di area objek wisata favorit dunia Ubud Bali. Saya pikir situasi lalu lintas cukup lengang, cukup bagus penerapan dari sistem baru pengaturan lalu lintas di seputaran Ubud Bali. Ini biasanya setiap hari jalur ini akan ramai, tapi sekarang agak lengang di Jalan Mongke Forestnya. Ini situasi dari siswa-siswa SD Ubud yang baru finish atau kelar dari sekolah sekitar jam 12. Ini situasi sekitar jam 12 siang di seputaran Jalan Mongke Forest Ubud Bali. Dan ini dari timur Jalan Dewi Sitanya. Ini Jalan Dewi Sita tetap 1 jalur dari arah timur menuju ke Jalan Mongke Forest ini. Ini penerapan hari ketiga pengaturan total lalu lintas di areal jalan-jalan di objek wisata Ubud Bali. Ini restoran yang selalu ramai setiap harinya. Lepas di depan ini kita ingin berhenti sebentar melihat situasi dari wisatawan yang selalu ramai di restoran ini. Dan di sebelahnya terdapat gapura klasik Bali, gapura yang cukup indah dengan arsitektur Balinya. Kita lihat. Kita lanjut jalan-jalan ke utara di objek wisata favorit dunia, tepat jam 12. Ini 12 siang di area menuju Ubud Centernya, sekitar 100 meter kita akan sampai di Ubud Center.
Cukup cerah situasi cuaca hari ini, masih di bulan Agustus ini. Cuacanya sangat mendukung untuk jalan-jalan seputaran Ubud Bali. Masih di suasana akhir dari Agustus, di mana kita tahu bulan Agustus 17 Agustus merupakan hari memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Ini masih di bulan Agustus, di akhir-akhir Agustus ini. Kita sekarang bisa dikatakan sebagai spot dari Jalan Mongke Forest-nya. Di sini terdapat banyak kafe-kafe, restoran, butik yang cukup megah di seputaran Ubud ini, mendekati dari center Ubud Bali-nya. Dan akhirnya sampailah kita di Center Ubud Bali. Kita berada di areal jantung kota favorit dunia hari ini. Sangat cerah suasananya. Ini di depan kita yaitu Pasar Seni Ubud atau Ubudar Marketnya. Dan ini dari selatan Jalan Mongke Forest-nya, jalan utama. Ini situasi penerapan lalu lintas yang baru di areal seputaran Ubud Bali. Situasinya tidak begitu macet seperti hari-hari biasa. Saya pikir ini lumayan penerapan lalu lintas yang baru ini. Tidak seperti biasa, lalu lintas lebih lengang di seputaran jantung kota Ubud Bali. Kita harapkan situasi seperti ini akan setiap harinya seperti ini, menambah daya tarik ya dari Ubud Bali tentunya, dengan tidak terlalu ramainya lalu lintas. Ini situasi dari akhir-akhir bulan Agustus ini, di mana kita tahu bulan Agustus merupakan high season kunjungan wisatawan, turis di Bali dan di Ubud khususnya.
Ini wisatawan yang enjoy menikmati suasana di seputaran Ubud Palace-nya. Di dalam ini, di depan kita Ubud Palace. Dan ini situasi dari gapura di bagian selatannya. Ini wisatawan per hari ini kita lihat. Ubud Palace menyajikan Balinese Dance setiap hari mulai sekitar jam 8 malam. Ada pertunjukan tari bari seperti Legong Den yang terkenal di areal dalam dari Ubud Palace-nya. Wisatawan dapat menikmati dan membeli karcis di depan ini. Suasana cukup terik tapi lumayan cerah. Ini nanti sekitar jam 2 sorean, 2 ke atas akan lebih sejuk hawanya, karena kita tahu areal Bali dan areal Indonesia khususnya sekitar jam 11, 12, jam 1 cuacanya cukup terik, tapi setelah jam 2 akan mulai down dan mulai suasana untuk menikmati jalan-jalan sangat menarik sekali. Dan yang menarik dari daerah kita, daerah tropis Indonesia, wisatawan dapat mengunjungi areal ini tanpa perlu takut cuaca dingin, cool session. Bisa pergi ke pantai setiap hari kapanpun mereka inginkan. Tidak seperti di negara Eropa atau di Amerika Utara, biasanya harus menunggu dulu waktu-waktu tertentu seperti summer, Juli, Agustus untuk bisa liburan. Selebihnya daerah mereka daerah dingin. Inilah kelebihan dari kita daerah tropis. Kita dapat menikmati suasana hampir sepanjang tahun tanpa takut kedinginan. Dan ini di depan kita di sebelah kanan yaitu information, Ubud Tourist Information. Turis dapat wisatawan memperoleh informasi tentang hal-hal menarik atau informasi seputaran objek wisata Ubud ini. Saya pikir sangat bagus sekali ini suasana dari penerapan lalu lintas yang baru ini. Cukup lengang, cukup stabil dari lalu lintas, tidak begitu macet. Biasanya hari-hari biasa seperti kemarin-kemarin daerah ini lumayan padat, dan sekarang sangat cukup lengang dan cukup lancar terkendali. Semoga lalu lintas seperti ini terus dapat dipertahankan, yang menyebabkan kenyamanan juga wisatawan di seputaran Ubud Bali. Ini kita berada di areal ini, spot yang sangat menarik untuk melihat keseluruhan dari jantung kota Ubudnya. Dan ini di depan kita yaitu patung Catur Sepata yang merupakan simbol dari perempatan atau pusat kota Ubudnya. Ini patungnya, patung atau Tugu Bali yang bernama Tugu Catur Sepata. Biasanya di sini setiap hari ada merpati yang dikasih makan oleh pawangnya. Di sini menambah daya tarik. Dan sekarang belum jam segini, belum, nanti sorean mungkin ada merpati-merpati di seputaran tempat ini. Masih ramai wisatawan yang mengunjungi areal dalam dari Ubud Palace-nya, menikmati atau mengetahui sesuatu yang menarik di dalam dari
Istana Ubud ini. Kita lanjut jalan-jalan sebentar mengelilingi areal ini. Dan ini di depan kita Lurah Ubudnya, kantor lurah atau kepala desa Ubud, balai desa Ubudnya. Dan di sini juga spot yang menarik untuk melihat situasi kota Ubud. Dan ini di depan kita yaitu gapura atau gate sebelah barat dari Ubud Palace-nya. Ini patung Catuspatanya dari arah barat. Dan ini ke barat merupakan juga spot tempat favorit jalan-jalan yang sangat ramai akhir-akhir ini di seputaran Ubud Center bagian barat. Kalau di barat ada yang menarik di sebelah kanan yaitu Saraswati Temple. Biasanya setiap hari, apalagi di sore dan malam hari, jalur ini di sepanjang kanan kiri dari trotoar jalan Ubud bagian barat, Ubud Center bagian barat ini sangat-sangat ramai dengan wisatawannya. Cukup lengang dan cukup terkendali lalu lintas Ubudnya, tidak seperti hari-hari biasa. Di penerapan hari ketiga pengaturan total lalu lintas yang baru di objek wisata ini. Oke, sampai di sini vlog kita di hari ketiga penerapan sistem lalu lintas yang baru di seputaran objek wisata Ubud. Semoga menambah informasi seputaran objek wisata favorit dunia ini, dan salam